Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Man yahdillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sobat kabar ayam sekalian, pada kesempatan ini saya akan mereaksi sebuah cuplikan video. Itu pun terlatar belakangi daripada statement atau perkataan. Ini ada kaitannya dengan video yang saya buat untuk Mama Gufron TV, terkhusus kepada Mama Gufron sesuai dengan video yang saya pertanyakan kepada beliau. Di situ ada menyangkut kalau MUI bijak, reaksi tolong yang mengatakan Mi'raj 70 kali sehari itu pun harus diproses, mungkin harus diadili. Apakah Mi'raj 70 kali itu bila dinyatakan dan dikatakan apakah termasuk hak atau batil? Iyakah terjadi atau tidak? Mungkin itu. Mungkin video ini sudah lama ya dipublis. Sudah lama, tapi untuk saya mah baru ya. Karena setelah maghrib saya cari, ternyata ketemu. Dan yang menyampaikannya itu ya masih muda. Tapi tidak bisa dibilang anak-anak, masih muda banget. Saya tidak tahu persis namanya siapa. Cuma mungkin ini yang dikesan Habib ya. Salah satu Habib siapa mungkin teman-teman tahu. Para netizen tahu kalau barangkali ada yang nyimak video ini. Yang isinya itu memang mengejutkan juga gitu untuk saya pribadi atas kelemahan, kebodohan, kelaifan saya. Dan ternyata apa yang disampaikan oleh pihak, siapa itu pihak Mama Gufron itu nyata benar bahwa ada yang mengatakan seseorang al-alim, siapa dia, kalau tidak salah siapa ya namanya, saya lupa, al-imam, nanti videonya adalah lupa lagi, saya lupa namanya gitu. Namanya itu ingat ya, al-faqih al-muqaddam, al-faqih al-muqaddam, bagian daripada Dzurriyyah Ba'alawi. Sambutan atau komentar dari saya begini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki menjadikan nabi di muka bumi dari Nabi Adam sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Menurut sejarah, karena saya tidak mampu menghitung selain globalnya, ialah 123.000 sekian. Ijmal totalnya jadi 124.000 nabi. Dari yang 124 nabi itu dijadikan rasul, istilah para ulama, tapi kisarannya ada 313 sampai 315. Jadi ada 3 pendapat yang pernah saya lihat di beberapa kitab yang menceritakan tentang adat atau bilangan nabi yang Allah jadikan rasul. Qaul rajih yang sahih menyatakan 313 yang diangkat jadi rasul. Dikerucut dari yang 313 rasul itu hanya satu yang Allah kehendaki, Mi'raj, Isra Mi'raj ya. Mungkinkah yang 124.000 nabi itu Isra Mi'raj? Mungkin. Tetapi selain baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak terjadi. Kemudian kerucut lagi, mungkinkah yang 313 rasul itu diisrakan dan dimi'rajkan? Mungkin.
Jadi untuk teman-teman pahami ya istilah mungkin. Ya. Itu kan menyangkut ajaran tauhid, qorob fi'lullah, kontak kudrat dan iradah. Jadi kita kalau mengutarakan sesuatu dalam bentuk apa mukjizat atau keramat atau berkat itu ukur dari mungkin, ukur dari mungkin. Jadi komentar saya akan mengambil standar mungkin sampai sana. Kudrat hak Allah, mukjizat anugerah Allah kepada para rasul, keramat dianugerahkan oleh Allah kepada para wali, mukmin yang nilai imannya kelas umat yang nilai imannya tinggi, sementara berkat yang Allah anugerahkan kepada umumul mukmin yang soleh cuma levelnya tidak mencapai awalnya. Ini bagian daripada komentar saya atas video tersebut, video yang akan nanti ditayangkan. Mungkinkah 313 rasul itu diisrakan dan dimi'rajkan? Mungkin. Buktinya cuma satu, ialah baginda yang mulia Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Mi'raj, saya tidak akan bacakan Isra-nya ya, karena mungkin Isra dulu. Kalau Kang Nabi kan Isra dulu. Tapi yang dibahas di sini Mi'raj. Kalau para Rasul saja, yang 313 hanya satu yang dimi'rajkan, padahal yang 312 pun mungkin untuk diisrakan dan dimi'rajkan, sekalipun kenyataannya tidak terjadi. Bukan mustahil, kenyataannya tidak terjadi. Bahkan kalau misalnya mau berpendapat istilah mi'raj naik ke langit, ada dua ya. Sekalipun itu kesannya bukan mi'raj ya. Kesannya bukan, tapi tetap naik ke langit, yaitu dengan Nabi Isa ya. Nabi Isa kan diangkat ke langit. Kalau perhitungan jihad dari bumi ke langit itu atas, berarti jalannya naik. Nah, naik itu berarti mi'raj. Rasulullah SAW mi'raj itu mi'raj nanti ruh dan jasad. Ruh dan jasad. Jadi hakiki mi'raj. Mungkinkah yang di bawah Rasul predikatnya itu diisrakan, dimi'rajkan oleh Allah? Mungkin. Ya, mungkin. Jangan katakan mustahil. Mungkin. Kita kaji ada berapa mungkin? Ada dua, ada tiga. Dari yang tiga itu ada sifat lazim dan ghair lazim. Ya. Mungkin terjadi, lazim terjadi. Mungkin terjadi, tidak lazim terjadinya. Dua. Posisi. Ada mungkin terjadi, banyak kejadiannya. Seperti wanita melahirkan seorang anak, orang hamil, karena memiliki suami, melalui setubuh dengan seorang laki-laki hamil. Itu mungkin kasih wuku. Banyak kejadian. Salah satu contoh. Yang kedua mungkin qalilul wuku. Seperti apa mungkin qalilul wuku? Mungkinkah wanita hamil tanpa setubuh dengan laki-laki? Mungkin. Banyakkah kejadiannya? Tidak. Kenapa? Karena hanya Siti Maryam alaihissalam. Itu yang terjadi. Melahirkan Nabi Isa alaihissalam. Mungkinkah? Mungkin sebetulnya lebih daripada Siti Maryam pun, lebih daripada satu pun mungkin. Cuma qalilul wuku, sedikit kejadiannya. Hanya Siti Maryam saja. Yang ketiga mungkin adimul wuku. Mungkinkah kafir ke surga atau mukmin ke neraka sebelum bicara nas qat'i? Mungkin. Ajaran tauhid menyatakan mungkin. Tetapi adimul wuku, kalau akhiratnya itu ya, adimul wuku, tidak pernah terjadi kafir masuk surga. Kalau mukmin yang masuk neraka banyak, sekalipun tidak khulud, tidak abadi, tidak permanen. Itu mungkin wewenang Allah ya. Prerogatif Allah, otoritas Allah. Dalam kajian tauhid itu mungkin. Wewenang. Gitu. Kemudian, hubungkan kepada siapa dia? Syekh Al-Faqih Al-Muqaddam. Masuk pada mungkin yang mana beliau mi'raj. Nah, kita kaji secara ilmiah. Karena sudah dibabat dia dari atas. Kemudian, sampai pada titik 70 kali sehari. Kalau beliau mengatakan orang-orang, nah itu kan
Menyebutnya 2 kali orang-orang, kalimat tersebut biasanya untuk banyak orang minimal 2. Tetapi yang dituju 1, yaitu al-faqih al-muqaddam. Mungkin itu mah khotolisan ya, khotolisan. Adapun kajian sejarah, mungkin beliau itu menyampaikan sesuai yang beliau temukan di dalam kisah sejarah yang ada di mana Ba'alawi. Yang saya komentari di sini kemungkinannya gitu ya, kemungkinannya. Untuk saya pribadi menyatakan itu mungkin terjadi. Ya. Tetapi kapasitas mungkinnya, apakah kasirul wuku, qalilul wuku, atau adimul wuku? Karena dibilang mungkin saja betul. Siapa dia? Misalkan Faqih al-Muqaddam itu pernah mi'raj, sebut dulu 1 kali. Ya. Pernah mi'raj, sebut dulu 1 kali. Pertanyaan dari saya, siqahkah rawi yang menuliskan kisah beliau seperti itu? Orangnya itu siqah. Kenapa? Karena yang namanya khabar, ya kamilus sidqa wal kizbah. Kemungkinannya 2 ya dan tidak, benar atau salah atau bohong. Kemudian saya akan meneliti itu dari bentuk informasi. Ya kamilus sidqa wal kizbah, apakah benar Syekh Faqih Muqaddam itu pernah mi'raj? Yang pertama soalnya. Yang kedua, benarkah sampai 70 kali sehari atau semalam? Maka bunyi berita itu ya kamilus sidqa wal kizbah. Kedua, siapa pembawa berita tersebut? Siqahkah orang tersebut? Bisa dipercayakah orang tersebut? Sehingga apa yang dia ceritakan itu adalah betul-betul kenyataan? Itu pertanyaan yang harus dijawab. Kalau istilah hadis, jangan ada tatu, jangan ada noda. Karena jangankan khobar yang bersifat di luar sabda Nabi. Sabda Nabi sendiri diragukan jika siqahnya, jika rawinya tidak siqah. Bukan meragukan hadis nabinya, tapi penyampainya. Ini penyampai rawi. Ya, kenapa? Karena kita kan tidak bisa langsung berhadapan dengan Nabi, tidak mendengar langsung dari mulut Rasulullah SAW. Apa beja dulu itu di sahabat kata tabiin, ke itba'ut tabiin sampai ke kita. Diceritakan hanya dua yang termasuk mutlak rajih, sahih, yang dikesan muttafaqun alaihi, Bukhari wa Muslim. Itu. Yang ketiga, tentang Faqih al-Muqaddam. Iyakah pada saat itu terjadi? Nah, menentukan itu dari siapa saksi yang menyaksikan pada saat itu. Bagaimanakah orang tersebut? Kemudian diceritakan sampai sekarang. Tahun berapa itu? Abad keberapa? Nah, itu kan. Setelah itu, ini kan termasuk keramat mungkin. Termasuk keramat. Mohon maaf untuk sekian pihak, khususnya untuk Al-Mukarram yang ada di video tersebut. Sedahsyat apapun keramat, jangankan melebihi mukjizat, menyamai mukjizat pun tidak pernah terjadi. Ya. Kalau bicara mi'raj ini adalah bagian daripada terjadinya keramat, karomah yang Allah anugerahkan terhadap satu hamba yang dikesan waliullah, kekasih Allah. Maka kualitas dan kapasitas keramat tidak pernah terjadi, atau mungkin kesannya tidak akan terjadi menyamai mukjizat. Kalau ada keramat yang menyamai mukjizat, apalagi melebihi mukjizat, berarti ada wali yang menyamai Rasul, bahkan melebihi Rasul. Kenapa? Karena begini, mukjizat identik dengan Rasul, minimalnya Nabi. Keramat identik dengan wali. Sedangkan terjadi sesuatu yang khariqul adat itu dengan hadirnya anugerah dari Allah kepada aulia dikesan keramat, kepada para nabi dan para rasul dikesan mukjizat. Jika ada kejadian dari standar keramat menyamai standar mukjizat, seperti halnya aulia menyamai para nabi dan para rasul, itu keliru namanya. Mungkin masuknya, tapi tidak pernah terjadi. Kalau untuk yang akan tidak akan terjadi. Ini bagian daripada yang saya komentar tentang mi'raj 70 kali. Apa yang saya sampaikan bukan perasaan. Jadi bukan masalah percaya atau tidak percaya. Tapi yang saya katakan atau yang saya nilai itu ilmiah atau tidak. Ya. Karena kepercayaan tentang hal itu kan harus standar ilmu. Ya. Harus standar ilmu. Saya tidak akan membenarkan atau menyalahkan tanpa standar ilmu. Jadi mohon maaf.
Selanjutnya misalkan itu disampaikan kan di publik. Sesuatu hal yang sangat privat itu yang bersifat kultur dari mulut ke telinga, dari mulut ke telinga, itu pun dipilih orang. Apa yang terjadi pada aulia itu sifatnya privat, ya, sifatnya itu privat. Jadi jika dipublikasikan seperti hal dalam video tersebut, dikatakan di depan umum di banyak pihak, ya, sementara pihak tersebut kemungkinan kelas berpikir, ilmu dan lain-lainnya tidak akan sama, akan berdampak yang tidak positif. Kenapa? Karena kalau hal yang privat sifatnya kultur, ya, kultur obrolan berantem harusnya diikat. Iya, obrolan tong dipublikkan karena sangat pribadi, engke bakal berdampak, nyangkut kepercayaan kan? Dan bukti menjadi blunder sekarang ya. Jadi untuk yang terhormat siapapun beliau, tertuju kepada beliau karena saya melihatnya dan mendengar suaranya, suara beliau tidak akan kesana kemari, moal remet kamalir kemana-mana. Jadi tolong dikoreksi atau kok tolong kontrol menyampaikan sesuatu hikayat yang bersifat privat itu jangan dipublik. Jangan dipublik agar tidak menimbulkan blunder. Pro kontra biasa, tetapi jangan diumpan. Ya, pro kontra biasa, tetapi jangan diumpan. Jangan dibikin orang supaya kontra. Itu untuk saya pribadi melihat hal ini, mendengarkan apa yang beliau sampaikan, maka akan ditelusuri melalui kajian ilmu yang pernah saya dalami selama ini. Bagaimanakah dengan keadaan mi'rajnya orang tersebut? Jadi jawabannya ada di mereka, di sekian pihak. Sejauh manakah kapasitas dan kualitas beliau? Maka saya rangkaikan kepada Rasulullah. Kesimpulan, tidak ada keramat yang akan menyamai mukjizat. Dengan sendirinya, tidak ada satu waliullah pun yang akan menyamai Nabiullah Rasulullah. Setinggi apapun martabat beliau, maka estafet ke ranah keramat tidak akan pernah terjadi keramat menyamai mukjizat. Jika mi'raj itu bagian daripada keramat, apalagi sampai 70 kali? Pertanyaan dari saya, dengan cara apa mi'rajnya? Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diceritakan beliau pernah mi'raj, saudara-saudara, bertemu dengan Allah dari Faqihil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Imam Faqihil Muqaddam ini, saudara-saudara, beliau adalah pemuka Ba'alawi. Beliau adalah pemukanya para sayyid. Beliau adalah pemukanya para syarif. Beliau bernama Al-Imam Muhammad bin Ali Al-Faqihil Muqaddam. Sayyidina Al-Imam Faqihil Muqaddam, di dalam manaqib sejarah hidup beliau diceritakan bahwa Al-Imam Faqihil Muqaddam adalah orang-orang yang besar. Beliau adalah orang-orang yang hebat. Bahkan diceritakan beliau pernah mi'raj, saudara-saudara, bertemu dengan Allah dalam satu hari 70 kali, saudara-saudara. Sehingga banyak para ulama, banyak orang-orang soleh di zaman beliau, di masa beliau, berkunjung kepada beliau untuk mengambil manfaat, untuk mengambil barokah daripada ilmu-ilmu beliau.